Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Huyna Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan di jam upnya itu telat ya teman-teman. Ini tuh habis duhuran karena ngedit-ngeditnya dan juga dubbingnya itu ngedadak ya teman-teman. Ya seperti inilah ya teman-teman, kalau didadak untuk ngedit, untuk dubbing, ngerekam juga yang pastinya itu keteteran ya. Nah di sini mumpung pagi nih teman-temannya, saya itu bersih-bersih dulu halaman, dikarenakan kalau agak siang itu tuh panas ya. Dan kalau udah panas itu tuh agak gerah aja teman-teman. Kalaupun nyapu itu tuh kurang enak sih menurut saya. Jadi kalau belum tersorot sinar matahari jauh lebih fokus ya teman-teman menurut saya, dan juga jauh lebih adem. Nah untuk rumput-rumputnya itu tuh udah pada tinggi ya teman-teman, dikarenakan pak suaminya itu belum sempet ya untuk mangkas rumputnya, jadi dipending aja dulu. Dan di sini tuh untuk sampahnya sebenarnya itu cuma daun kering aja ya, daun nangka yang berterbangan ke halaman, tapi dikarenakan lumayan banyak itu tuh saya sapu aja. Karena kalau diambil satu-satu itu tuh lumayan lama ya teman-teman. Kalau biasanya cuma 1-2 aja itu tuh suka saya ambil aja teman-teman, jadi nggak disapu. Karena untuk halaman ini lebih sering bersihnya ya teman-teman, karena untuk sampahan itu tuh saya buang ke belakang dapur ya teman-teman, karena di sana kan ada tong sampah ya. Nah kalau udah banyak sampahnya baru saya simpen di belakang. Jadi anak-anak itu tuh jarang banget untuk main di halaman ini ya, karena mereka kan seringnya di dalam rumah. Jadi saya pastikan kalau buang sampahan itu ke kresek gitu ya, nanti saya buang. Ataupun mereka itu nyimpen misalnya di suatu tempat nih teman-teman, khusus untuk sampahan jajanan. Nah nanti saya ambil teman-teman ya. Nah seperti itulah pokoknya. Maka dari itu untuk sekarang mah untuk halaman ini lumayan lama bersihnya ya teman-teman. Palingan kalau udah kotor itu tuh langsung aja gercep saya sapu biar tetap bersih. Oke, di sini untuk nyapu halaman sudah selesai. Di sini lanjut aja untuk ngepel teras nih ya. Untuk pelannya saya pakai yang ini aja ya teman-teman, karena untuk pelan yang merah dan yang putih itu tuh saya pakai buat di rumah ya. Nah jarang banget kalau saya ngepel itu tuh direkam-rekam seperti ini ya teman-teman, dikarenakan bukan apa-apa. Kalau ngepel teh kayak ringan, tapi itu tuh capek banget ya teman-teman. Saya itu jarang pakai hijab kalau lagi ngepel, yang pastinya itu nggak kuat ya teman-teman, apalagi kalau diburu-buru. Nah di sini tuh Dana Afiah lagi anteng ya teman-teman, dia tuh lagi main. Saya ikat baby walkernya itu di kaki kursi ya teman-teman, biar dia itu nggak kemana-mana karena takut celaka aja ya. Nah kalau ditali seperti itu saya jauh lebih tenang untuk beraktivitas ya teman-teman, karena nggak khawatir Dana Afiahnya takut kejungkir atau takut jatuh gitu ya teman-teman. Ya walaupun di baby walker, untuk baby walkernya itu sering banget kayak mau terguling gitu ya teman-teman, apalagi kalau keramiknya ada sekatan itu tuh mudah banget terjungkir ya. Nah maka dari itu di sini saya antisipasi gitu ya teman-teman, biar Dana Afiahnya itu terjaga aman. Sekarang itu udah sering hujan ya teman-teman, maka dari itu terasnya cepat banget kotor. Apalagi kalau hujan besar ya teman-teman, yang pastinya itu cipratan tanahnya itu masuk langsung ke teras. Mungkin dikarenakan disertai dengan angin kencang ya teman-teman, dan hujan juga yang deras ya. Apalagi pas tadi malam teman-teman, itu tuh benar-benar hujannya Masya Allah banget ya, itu tuh deras banget, gede banget ya teman-teman, sampai malam itu tuh nggak berhenti-berhenti. Dan pas saya lihat di berita itu tuh sampai 66 titik banjir ya di Sukabumi. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya ya teman-teman. Amin Allahumma amin. Nah, lanjut lagi ke cerita videonya nih. Di sini tuh saya ngapalnya udah hampir selesai ya. Tapi di sini Dana Afiah tetap aja masih anteng, dan saya masih ikat di kursi dikarenakan takutnya itu ke dekat pagar bambu itu ya teman-teman. Nah di sana itu kan nggak ada keramiknya ya, yang pasnya itu kalau baby walkernya itu nyelip di sana, yang pasnya itu Dana Afiah bakalan keguling ya. Nah maka dari itu saya ikat aja baby walkernya itu di kaki kursi teman-teman. Nah untuk ngepel-ngepel seperti ini saya itu lebih senang ya teman-teman, karena nanti itu habis dipel kerasa banget gitu ya ademnya, bersihnya rumah gitu, rapihnya rumah. Apalagi nanti pas selesai kita itu ngaso-ngaso di depan gitu ya. Walaupun ya rumahnya itu seperti ini ya, sederhana gitu. Karena untuk beberapa orang yang lewat itu tuh kadang ketawa gitu ya ngelihat pagar bambu saya, katanya hari gini masih musim pagar bambu katanya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ya ke depannya rumah saya itu jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih nyaman.
Dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya itu punya rumah permanen ya teman-teman, dan pagarnya pun nggak pagar bambu lagi, amin. Tapi untuk sekarang ya disyukuri aja, dijalani aja. Yang namanya orang ya gitu ya, ada yang suka dan juga yang enggak teman-teman, tapi itu tuh bakalan saya jadiin motivasi buat lebih semangat ya. Oke, di sini setelah bersih halaman, bersih-bersih teras juga, di sini saya lanjut ke dapur untuk masak nih. Dan barusan saya udah tumis bumbu, dan setelah harum saya masukkan buncis dan saya diamkan sebentar ya teman-teman sampai buncisnya itu agak setengah matang gitu. Lalu masukkan tempe yang udah saya goreng, dan di sini saya pakai kaldu ayam juga. Lalu sedikit gula pasir ya teman-teman. Oke, untuk gulai tempe dan juga buncis udah matang ya teman-teman. Nah, di sini tuh kayak balado gitu ya, karena ini tuh identik dengan pedas. Karena di sini saya nggak tambahin kecap ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau masak selanjutnya, dan di sini tuh saya udah manasin minyak ya. Dan ini minyaknya sedikit aja nih teman-teman, karena ini tuh untuk menggoreng ikan teri ya, yang kemarin saya beli dari pasar. Dan untuk bumbunya ini tuh saya kasih micin aja ya, biar lebih gurih gitu teman-teman. Apalagi kalau agak garing gitu, itu tuh benar-benar enak sih. Tapi opsional ya teman-teman, kalau micin itu kadang ada yang pakai, kadang juga enggak gitu ya. Jadi tergantung selera. Tapi saya mah termasuk yang suka dipakein micin ya teman-teman, karena lebih gurih aja lah ya, lebih enak. Oke, untuk ikan terinya udah matang nih, udah saya tiriskan juga beberapa saat, minyaknya juga udah turun. Dia langsung aja salin di wadah ya. Nah, untuk minyaknya saya nggak buang, saya pakai lagi aja buat numis cabai rawit dan juga tomat bamer baput ya teman-teman, itu untuk bikin sambal. Dan di sini saya tambahkan juga daun salam biar aromatiknya itu kerasa banget gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk cabai rawit tomatnya udah matang. Di sini sebelum diulek saya tambahkan dulu bumbu kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir ya. Tadinya itu mau pakai garam dan juga micin, tapi takutnya kelamaan gitu ya teman-teman, karena ya udah mulai rewel nih. Mungkin dia itu udah pegel kali ya di BB Walker teman-teman. Jadi di sini saya ambil yang cepatnya aja, pakai bumbu kaldu ayam aja. Nah, untuk sambalnya ini tuh saya pakai enterasi ya, tadi itu satu. Jadi warnanya itu agak pekat seperti ini ya. Nah, ini untuk sambal goreng terasinya ini tuh langsung aja saya angkat ya teman-teman. Nah, dan alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada gulai tempe buncis, ada ikan teri juga, ada sambal goreng juga, dan juga ada lalapan terong ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah untuk masak-masak sudah selesai. Di sini saya lanjut untuk bersih-bersih perabotan ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa perabotannya itu sedang-sedang aja. Beda dengan yang kemarin itu banyak banget karena libur cuci piring. Itu tuh setengah hari, alasnya seperti itu ya. Ada kalimah enggak. Ini tuh normal-normal aja ya teman-teman. Nah, untuk saat ini kalau sempat malam saya cuci piring dulu. Kalau enggak mah ya langsung istirahat aja ya. Untuk sekarang itu nggak dibikin pusing teman-teman, yang pasti pekerjaannya itu tetap selesai semuanya. Pokoknya setiap hari itu harus kerjain ya teman-teman, jangan sampai enggak. Apalagi seperti nyapu-nyapu itu tuh wajib banget bagi saya mah ya. Karena pernah dicoba setengah hari aja nggak nyapu teman-teman, itu tuh berantakannya Masya Allah. Tapi setidaknya walaupun berantakan lagi ya teman-teman, kalau istilahnya paginya itu udah diberesin, itu tuh nggak terlalu berantakan banget gitu ya. Dan rumahnya pun nyaman untuk ditempati gitu. Apalagi kan saya punya anaknya banyak ya, ada 3 gitu. Nah, kalaupun mereka mau main atau diem-dieman di mana aja, ruangan mana aja yang mereka mau, kalau udah nyaman kan enak ya teman-teman. Beda lagi dengan masih berantakan gitu. Maka dari itu saya itu selalu usahakan seluruh ruangan itu selalu rapih ya setiap paginya gitu ya. Walaupun nantinya berantakan lagi ya nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Yang pastinya itu bagi saya wajib setiap hari itu bersih-bersih, rapih-rapih gitu ya. Ya walaupun itu tuh jamnya nggak nentu ya teman-teman, kadang pagi-pagi banget gitu ya, kadang kesiangan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting semuanya beres, yang semuanya terurus teman-teman ya, dan semuanya itu bersih. Nah, itu tuh sistem saya yang saya terapkan untuk saat ini ya.
Karena yang pastinya itu punya baby seperti ini nggak bisa banget lah ya teman-teman kalau mau pagi-pagi banget gitu ya, niatnya itu tuh mau beres-beres, kadang Dede Afiahnya rewel. Nah kalau enggak itu tuh langsung aja saya gercep, nggak perlu bilang apa-apa gitu ya teman-teman, itu tuh langsung aja saya lakuin, beres-beres rapi-rapi di rumah gitu ya. Beda lagi dengan kalau rewel teman-teman. Nah itulah saya ya teman-teman, jadi untuk bersih-bersih seperti ini bagi saya wajib setiap hari. Ya walaupun waktunya itu nggak nentu ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting setiap hari dibersihkan rumahnya biar tetap bersih, rapi, dan juga nyaman ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya nih. Untuk bersih-bersih perabotan alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya lanjut untuk bersih-bersih meja kompor. Dan untuk meja kompor ini benar-benar wajib setiap hari dibersihkan ya, biar nggak namlek gitu ya teman-teman kotorannya. Karena kalau setiap hari itu tuh nggak dibersihkan, yang pastinya itu menumpuk ya untuk kotoran-kotorannya, dan nantinya itu lebih sulit untuk dibersihkan. Maka dari itu bagi saya wajib dibersihkan setiap habis masak dan juga setiap pagi pokoknya ya. Itu tuh wajib, nantinya itu nggak terlalu kotor lah ya teman-teman, setidaknya jauh lebih bersih, jauh lebih rapi, kita itu lebih semangat juga untuk beraktivitas. Bukannya saya sok rapi, sok bersih ya teman-teman, tapi itu tuh yang saya rasakan. Kalau rumah rapi itu tuh bener-bener mood booster kita itu naik ya untuk beraktivitas yang lain, jadi jauh lebih bersemangat gitu. Daripada ngelihat rumah berantakan itu tuh kayak moodnya itu kayak turun gitu teman-teman. Nah ada yang samaan gak sih seperti itu? Kalau ya ada, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi untuk saat ini saya mah lagi berusaha ya teman-teman, walaupun punya baby, saya berusaha rumah itu tetap rapih, bersih gitu ya. Ya walaupun nantinya itu berantakan, seperti yang saya bilang tadi, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting setiap harinya itu wajib dibersihkan biar tidak terlalu kotor gitu ya untuk rumahnya. Nah barusan juga saya udah nyapuin keramiknya ya teman-teman, atau lantainya. Dan di sini saya geser-geser biar nantinya itu ada yang nyelip gitu ya teman-teman, untuk kotorannya itu tuh bisa tersapu. Jadi bersihnya itu total sih ya teman-teman menurut saya. Nah alhamdulillah untuk dapur sudah bersih teman-teman, dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.